Shalom. Kali ini kita akan melanjutkan devotion dengan tema hubungan dengan Tuhan. Dasar dari hubungan dari Tuhan adalah kasih agape atau kasih tanpa syarat. Merupakan kasih Allah kepada manusia, yaitu Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yang dikatakan Roma 5 ayat 8. Manusia pun harus memiliki kasih itu, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya, terlebih kepada keluarga atau lebih dalam lagi pada pasangannya. Kasih sejati ini adalah kasih yang menerima, bukan hanya yang kelebihan, tapi juga kekurangan dari orang yang kita kasihi. Hubungan yang pertama yang kita pelajari adalah hubungan gembala dengan domba, atau biasa disebut Kristen domba. Kenapa sih kok domba? Karena sifatnya domba itu yang pertama, taat dan setia. Yang kedua, berserah penuh kepada gembalanya. Yang ketiga, mengenal suara gembalanya. Terus kita kan nggak boleh berhenti sebagai Kristen domba. Kenapa sih kita nggak boleh berhenti cuma jadi Kristen domba aja? Yang pertama, karena domba nggak mengenal gembalanya secara pribadi, atau meragukan, bahkan tidak tahu kemampuan gembalanya, dan tidak mengerti, bahkan tidak memahami apa yang dirasakan gembalanya. Domba nggak tahu kalau gembalanya sedih. Pokoknya kebutuhannya terpenuhi. Aku bisa makan rumput yang enak, bisa minum air, gitu ya. Pokoknya gitu. Selesai kan domba? Kalau ada bahaya, dombanya akan ikut gembalanya lagi, ketakutan. Domba nggak tahu kalau gembalanya menjaga siang dan malam, bahkan pertaruhkan nyawanya seperti Daud di 1 Samuel 17 ayat 34-35. Ini contohnya seperti ini. Lain lagi itu di mana? Di Matius 8 ayat 23-27, itu tentang angin ribut diredakan. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya itu sedang menyeberangi danau. Dan saat di danau itu tiba-tiba angin kencang dan badai. Waktu murid-murid itu kebingungan dalam mengeluarkan air dari perahu. Yesus sedang tidur ya di buritan. Enak ya tidur waktu kayak gitu. Tapi tiba-tiba mereka tuh manggil Yesus karena merasa udah gak mampu lagi untuk mengatasi angin ribut itu. Setelah Yesus bangun, langsung Yesus meredakan angin itu dengan cuma bilang, diam, tenanglah. Mereka langsung bingung, kok ada orang yang bisa perintahin angin ribut, dan angin ributnya nurut lagi ya. Terus next, domba itu nggak selalu dekat sama gembalanya. Karena gembalanya itu nggak selalu tidur di kandangnya. Gembalanya mungkin kadang ditinggal kemana sebentar dan sebagainya. Nggak selalu dekat makanya itu. Terus selanjutnya apa? Kalau jadi Kristen domba nggak cukup. Selanjutnya menjadi Kristen anak-anak, yaitu melalui hubungan Bapa dengan anak. Karena apa? Paling baik dari seorang anak selalu merindukan dan antusias menyambut bapaknya. Di Matius 10 ayat 15. Ini biasanya anak-anak yang dekat sama bapaknya. Seperti aku dulu waktu kecil, kalau pulang kerja, aku selalu sambut. Gimana pun, ya aku mau peluk dia, mau cium dia, walaupun dia belum mandi, masih kotor dari luar. Terus yang kedua, anak itu masih polos,
nggak munafik ya, apa adanya gitu anak-anak itu. Jujur, gak ada kebohongan dalam hidupnya. Walaupun semakin bertambahnya usia, anak itu sudah bisa bohong. Yang biasanya itu digunakan untuk tameng kalau dirinya bersalah. Tapi pada umumnya anak itu gak pernah bohong. Yang ketiga, soal ini dengan bapaknya. Ini ya, kalau yang anak-anak dekat sama bapaknya ini pasti ngerasain selalu pengen dekat. Apalagi waktu kecil ya, banyak kalau ditinggal sama bapaknya dikit aja sudah nangis ya gitu kencang, kedengeran dari sabun sampai karaoke kedengeran. Ya supaya bapaknya mendekat kembali. Terus selanjutnya, anak-anak itu gampang mengampuni. Kalau tengkar gak lama, terus balikan lagi, mau main lagi gitu ya. Beda kok sudah semua orang dewasa itu ada pikiran dendam lah, pengen bunuh, terus pengen laporkan ke polisi dan sebagainya. Iya, gampang baikan itu anak-anak itu walaupun tengkar karena berebut itu. Terus yang selanjutnya berserah penuh kepada bapaknya. Kalau ada apa-apa, anak-anak itu pasti berserah sama bapaknya karena dia nggak tahu apa-apa. Kalau gini, ada masalah gini, mereka harus bagaimana. Terus yang terakhir, belum mengenal bapaknya secara pribadi. Dia kenal kalau itu bapaknya, tapi belum tahu dalamnya bapaknya itu sebenarnya kayak gimana sih. Terus hal yang nggak baik dari seorang anak, yang pertama, belum bisa memahami atau bahkan nggak mau memahami keadaan bapaknya. Selalu pengen nonton aja ya, atau suka memaksakan kehendaknya, bisa belum ngerti nasihat bapaknya. Biasanya contohnya yang banyak ini ya, kalau seorang anak minta mainan ke bapaknya, enggak diturutin, pasti nangis sampai gulung-gulung gitu ya. Mungkin berapa dari yang dengerin ini sering lakuin dulu ya. Contoh lainnya, kok bapaknya nasihati, kamu jangan lari-lari, nanti jatuh. Kalau kamu jatuh kepalanya benjol, tambah gak dituruti, mau tetap lari-lari, jatuh kepalanya benjol. Kalau di kesana rohani, kita tuh lebih dikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Anak-anak itu gampang hati, suka tengkar, geng-gengan. Seperti yang kalau di rohani, di 1 Korintus 3:4 itu ada kelompok Paulus dan Apolos yang selalu berdebat yang mana yang paling benar antara Paulus atau Apolos. Yang selanjutnya, anak-anak itu nggak bisa makan makanan keras, maunya itu cuma makanan lunak atau susu aja. Atau kalau secara rohani, firman Tuhan selalu yang enak didengar, minta yang berkah, mujizat, terobosan, keuangan, dan juga yang lucu-lucu ya, yang banyak pendetanya, banyak bercanda, banyak ujung-ujungnya ketawa ya. Kok banyak ketawa tapi gak ada isi, gak ada poinnya yang didapat, berarti ya sedang komedi bukan khotbah. Itu pendeta bukan komika ya kalau minta yang seperti itu. Padahal firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah karena bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan juga perbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seperti dikatakan di 2 Timotius 3:16. Kok banyak orang yang nggak bisa makan keras ini? Biasanya apa juga?
berkah ya. Kalau misal dia keras sama teman gerejanya, dia nggak mau ke gereja lagi. Dan juga kalau beribadah juga harus dorong, harus ditelepon. Bahkan aku ditarik, dijemput dari rumahnya, dipaksa harus suruh ikut ibadah. Kok jadi anak-anak ini sangat-sangat gak cukup ya, masih gak cukup. Nah, terus apa yang benar-benar cukup, yaitu jadi Kristen sejati dengan menjadi mempelai dan tunangannya Tuhan. Yang pertama, dengan mempersiapkan diri, yaitu membersihkan dan merawat diri, yaitu dengan membuang hal-hal yang duniawi atau kedagingan kita. Seperti contohnya hidup Ester 2 ayat 12, yaitu kerajaan Ahasuerus yang membuang Ratu Wasti dan menggantikannya dengan Ester atau sepupunya Mordekai. Terus yang kedua, saya persiapkan diri, yaitu fokus yang budaya yang dinantikan atau menyambut mempelai. Contohnya 5 gadis bijaksana yang berjaga-jaga atau tidak melakukan kejahatan, dan mereka itu berdoa juga, yang membuat hidupnya selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terus bagaimana seharusnya menjadi seorang mempelai itu ya? Yang pertama, mengerti dan memahami pasangan. Walaupun ini nggak bisa eksak ya, karena kalau laki-laki dan perempuan itu nggak bisa benar-benar nyambung 100%. Bahkan yang sama jenis pun ya, ini dalam pertemanan ya, kalau sesama jenis bukan dalam pernikahan, itu aja nggak bisa selalu klik kok ya. Tapi ini juga harus berusaha memahami dan mengerti pasangannya, dan pasangannya ini harus lawan jenis. Yang kedua, selalu ingin dekat dengan pasangannya. Ya, kalau yang sudah pacaran, pasti merasakan kalau LDR itu gimana ya rasanya tuh, kayak pengen ketemu, bahkan rasanya satu hari itu kayak 1 tahun ya mungkin ya, atau bahkan 1 abad. Terus yang selanjutnya, pasangan tuh enggak terpisahkan atau tuh 2 in 1, yaitu hati dan pikirannya jadi satu. Biarpun ada masalah, tapi tidak akan meninggalkan. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya pedang. Gak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Dimanapun kita ditindas, maupun ada kesesakan, ataupun kita dianiaya, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau karena bahaya pedang, gak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Yang terakhir, menjadi ciptaan yang baru, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau menjadi ciptaan baru ini, kita harus membuang manusia yang lamanya. Terus, gimana sih untuk mencapai hubungan yang sejati dengan Tuhan ini, melalui cinta sejati itu? Ini mengambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang berisi perikopnya orang Majus yang mencari Yesus itu. Yang pertama, memiliki kerinduan untuk menyembah, yaitu mencari dan melakukan. Dia yang dikatakan di Matius 2 ayat 2 dan 9. Orang Majus itu rela melakukan perjalanan selama 2 tahun dari tempatnya ke Bethlehem, yang sekarang menjadi wilayahnya Palestina ya, Bethlehem itu. Yang jalannya sekitar 2 tahun. Kok punya kerinduan seperti ini ya, kayak lagunya Calum Scott ya. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you.
terbalik-balik yang selanjutnya, yaitu bintang yang melambangkan kabar baik atau Injil atau firman Tuhan, yaitu menyambut firman Tuhan, baik yang dibaca maupun yang didengar dengan sukacita. Apapun firman Tuhan itu, baik tentang berkat maupun tentang teguran-teguran dari Tuhan, kita harus menerimanya dengan sukacita. Firman-firman itu seperti yang dikatakan di Matius 2 ayat 10. Yang ketiga, memberi yang terbaik. Di sini melalui konteks ayat ini, orang Majus itu memberikan emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kemuliaan, kemenyan melambangkan penyembahan, dan mur melambangkan pujian. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan bukan pada Allah. Ini kalau kita ya, jadi di Roma 12 ayat 1. Jadi ibadah yang sejati itu mengatakan di the minute, kapan hari itu adalah seluruh hidup kita, bukan cuma kita itu kalau ibadah di gereja ya. Terus yang selanjutnya, mau diintervensi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita itu meskipun kita punya bebas, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya hidup kita tuh jadi lebih sesuai dengan tracknya Tuhan, seperti di Matius 2 ayat 12a. Yang terakhir, tidak akan mengkhianati atau mencelakai, atau juga ini juga kita harus jadi pelaku firman, seperti di Matius 2 ayat 7-8, 12b dan yang ke-16. Ini berarti tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus kesekian kalinya. Enggak seperti Yudas yang jual Yesus dengan cara korupsi atau mencuri uang kas mereka itu, dan juga tidak mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh, atau mental orang miskin selalu ada dalam hidupnya. Yudas ini enggak mau bertobat sampai dia bunuh diri dengan cara gantung diri. Ya, ini tekankan di sini, Yudas itu matinya bunuh diri ya, bukan gantiin Yesus di atas kayu salib. Yesus benar-benar mati di kayu salib untuk kita dan bangkit pada hari ketiga, karena dia menang dari maut. Shalom. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini.